Dua pendaki Jerman tewas di Gunung Merapi. Satu ditemukan kaku dengan 3 cakaran misterius di dada tanpa darah. Satunya lagi lenyap, hanya menyisakan kacamata pecah di tepi jurang. Tapi kengerian yang sesungguhnya dibawa oleh korban selamat. Ia kembali ke Berlin dalam keadaan bisu, hanya mampu menulis satu kalimat dalam bahasa Jawa kuno, "Kulo sampun dados abdi." Apa yang dilihatnya di Pasar Bubrah, dan mengapa gunung berapi itu menuntut pengabdian dari para pendaki asing? Cahaya mentari Yogyakarta yang terik terasa menusuk, sama kontrasnya dengan suasana tegang di lobi hotel mewah tempat mereka berkumpul. Ada 3 pemuda Jerman yang siap memulai sebuah petualangan, atau lebih tepatnya, sebuah penaklukan. Mereka adalah Klaus Fischer, Erich Neumann, dan Lena Becker. Klaus adalah yang paling dominan, seorang influencer pendakian yang menganggap Merapi hanya sebuah batu loncatan. Tubuhnya atletis, senyumnya lebar, dan pandangan matanya penuh keyakinan. Sebuah keyakinan yang berbatasan dengan arogansi. Dia sibuk memeriksa ponselnya, sesekali tertawa kecil melihat jumlah pengikutnya yang terus bertambah, kini mencapai hampir 500.000 orang. Baginya, pendakian ini bukan sekadar perjalanan, ini adalah konten eksklusif. Merapi. Hanya 2.930 meter. Ini akan menjadi pemanasan yang bagus untuk Himalaya tahun depan, ujar Klaus sambil menyesap kopi dengan santai. Ia meremehkan peta topografi di tangannya, seolah ukuran gunung itu bisa diukur hanya dari angka ketinggian. Di sebelahnya, Erich Neumann lebih serius, namun sama-sama arogan dalam bidang keilmuan. Erich adalah seorang ahli geologi, membawa buku tebal tentang vulkanologi dan berbagai peralatan pengukur canggih. Baginya, Merapi adalah objek studi yang menarik, namun mitos dan legenda lokal hanyalah sampah data yang tidak perlu dipertimbangkan. Secara geologis, Merapi adalah anomali, aktif dan ganas. Tapi semua mitos tentang keraton dan prajurit gaib itu quatsch, omong kosong. Sela Erich sambil membersihkan lensa kamera mikro. Kita akan mendaki jalur resmi, mendokumentasikan batuan andesit terbaru, dan turun dalam 2 hari. Erich berencana menggunakan teknologi mereka untuk membuktikan bahwa semua cerita mistis hanyalah tahayul. Yang paling berbeda adalah Lena Becker. Sebagai seorang fotografer, ia adalah yang paling peka terhadap atmosfer di sekitarnya. Matanya yang tajam menangkap setiap detail, dan indranya yang intuitif berbisik bahwa gunung ini berbeda. Lena mendongak, melihat ke arah utara, di mana siluet kerucut Merapi menjulang. Awan kelabu tampak menyelimutinya dengan angkuh. Aku merasa tidak enak. Gunung ini terasa hidup. Seperti ada mata yang memperhatikan kita sejak kita tiba. Bisiknya, suaranya dipenuhi keraguan. Klaus hanya mendengus. Itu hanya kelelahan. Lena, kita akan menggunakan jalur lama yang jarang dilewati, agar kontennya lebih eksklusif. Aku sudah bilang, kita tidak butuh pemandu lokal. GPS dan logistik kita lebih canggih daripada para kakek di posko itu. Keputusan untuk menolak pemandu lokal, yang mereka anggap membuang waktu dan uang, adalah kesalahan pertama mereka yang paling fatal. Mereka yakin bisa mengandalkan peta satelit dan perlengkapan mahal mereka. Mereka membawa teknologi canggih, persediaan makanan impor, dan keangkuhan Eropa. Mereka siap menantang alam. Mereka sama sekali tidak siap menantang penjaga alam gaib. Malam itu, Lena mengalami mimpi buruk. Ia mendengar suara gamelan yang sumbang dan aneh, serta melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di sekelilingnya, seolah-olah ia sedang tidur di tengah kerumunan yang ramai. Ia terbangun dengan peluh dingin, napasnya tersengal, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Merapi dari jendela kamarnya. Gunung itu tampak gelap dan diam, tetapi Lena tahu, Merapi sudah mulai mengirimkan pesan pertamanya kepada mereka. Mereka sudah memutuskan untuk mendaki besok dini hari. Dengan rasa takut yang tertahan, Lena kembali memejamkan mata, berharap cahaya pagi akan menghilangkan kengerian yang ia rasakan. Namun, Merapi tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Gunung itu siap menguji seberapa jauh keangkuhan sains dan teknologi mereka bisa bertahan melawan kekuatan yang tidak bisa diukur dengan alat apapun. Pukul 2 dini hari, udara di kaki Gunung Merapi menusuk tulang. Keheningan malam menyelimuti pos pendakian, hanya diterangi oleh lampu neon kecil yang berkedip-kedip di posko kayu reyot. Mereka tiba di sana dengan mobil sewaan, membawa perlengkapan lengkap dan semangat yang membara. Di pos kecil itu, duduk seorang pria tua yang menjadi penjaga.
Namanya Pak Rijo. Matanya merah, bukan karena begadang, melainkan seolah menanggung beban gunung yang ia jaga. Tatapannya tenang namun dipenuhi kewaspadaan saat tiga pemuda asing itu mendekat. Klaus yang selalu tergesa-gesa segera menunjukkan niat mereka untuk mendaki tanpa registrasi resmi. Jalan pintas untuk menghindari birokrasi dan, yang utama, menghemat waktu. Ia mencoba menjelaskan rencananya menggunakan aplikasi penerjemah. Namun terjemahan yang kasar itu hanya membuat Pak Rijo menggeleng. Merapi bukan tempat bermain. Ia adalah keraton agung. Kalian orang asing, kalian tidak tahu adatnya. Kata Pak Rijo, suaranya pelan dan berat, mencerminkan kebijaksanaan dari waktu yang panjang. Erich, yang melihat kesempatan untuk mempercepat proses, mengeluarkan beberapa lembar uang euro. Kami hanya ingin mendaki. Pak, tidak akan merusak apa-apa. Kami akan segera kembali. Pak Rijo tidak menyentuh uang itu. Matanya terkunci pada Lena, seolah hanya dialah yang bisa mendengarkan. Ada 3 pantangan utama. Pertama, jangan berteriak atau bicara kotor. Kedua, jangan ambil apapun, meskipun itu hanya batu kecil. Ketiga, jangan pernah mendirikan tenda di pasar bubrah setelah matahari terbenam. Klaus, dengan nada meremehkan yang tidak bisa disembunyikan, menyela, pasar bubrah? Hanya tumpukan batu mati. Pak Tua, kami harus beristirahat sebelum puncak. Batu-batu itu tidak mati. Nak, mereka adalah penonton. Di malam hari, tempat itu ramai oleh para abdi. Mereka akan menuntut kalian. Akan ada yang hilang. Akan ada yang diserap menjadi prajurit Merapi. Pak Rijo menunjuk ke puncak yang gelap. Tangannya bergetar. Saya tidak bisa mencegah kalian. Tapi jika kalian naik, ini adalah perjalanan satu arah. Klaus hanya tersenyum tipis. Ia menganggap semua itu sebagai cerita rakyat yang dramatis, bagian dari pengalaman lokal yang lucu. Setelah sedikit tawar-menawar yang gagal dan peringatan keras dari Pak Rijo, mereka memutuskan untuk menyelinap. Mereka memilih jalur tikus yang benar-benar tidak terjamah dan minim pengawasan. Mereka merasa cerdas karena berhasil mengakali sistem. Mereka tidak menyadari, mereka baru saja mengakali diri sendiri dan melangkah menuju tempat yang sudah ditakdirkan. Saat mereka melangkah menjauh dari posko, Pak Rijo memanggil Lena. Nona, gunung ini tahu siapa yang tulus dan siapa yang sombong. Jika terjadi sesuatu, jangan pernah mencari mereka yang hilang. Mereka sudah menjadi milik Merapi. Lena merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak mampu menjawab. Saat ia berbalik dan mengikuti 2 temannya, ia melihat Pak Rijo kembali duduk di kursinya, memandang ke atas, seolah sedang meminta ampunan atau mengucapkan selamat tinggal kepada gunung itu sendiri. Mereka mulai mendaki. Langkah kaki mereka ringan dan cepat di jalur yang masih ditutupi hutan. Mereka sepenuhnya bergantung pada GPS Klaus. Erich sibuk memikirkan bagaimana ia akan merekam formasi geologi langka di kawah puncak. Klaus bersemangat memikirkan vlog yang akan ia buat. Lena, di sisi lain, tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Pak Rijo dan getaran dingin peringatannya. Saat matahari mulai terbit, menyinari sebagian kecil hutan, mereka sudah jauh di dalam. Lena kembali merasakan tatapan, kali ini lebih jelas. Ia menoleh ke belakang, ke arah desa di bawah, lalu kembali menatap pepohonan. Merapi sudah menyambut mereka, dan sambutan itu jauh dari keramahan. Mereka tidak hanya mendaki gunung, mereka sedang memasuki istana yang penuh rahasia. Pagi hari seharusnya menjadi waktu pendakian yang penuh energi, dan awalnya memang demikian. Mereka bergerak cepat, mendahului para pendaki lain yang memilih jalur resmi. Hutan Merapi tampak asri, dipenuhi vegetasi hijau yang masih terasa dingin oleh embun malam. Namun, seiring mereka naik, aura gunung mulai berubah. Hutan yang tadinya ramah perlahan menyempit, dan udara pagi digantikan oleh kabut tebal yang aneh. Kabut itu bukan kabut dingin biasa. Ia terasa pengap dan memiliki bau aneh, seperti aroma melati yang terlalu kuat dan menusuk, bercampur samar-samar dengan bau belerang. Seolah-olah udara itu sendiri sedang sakit. Sekitar pukul 11 pagi, Erich mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Teknologi yang ia banggakan, GPS dan peta satelit canggihnya, mulai bekerja dengan sangat tidak menentu. Kursor posisi mereka di layar tabletnya terus melompat-lompat secara acak, menunjukkan mereka berada di lokasi yang tidak mungkin. Verdammt! Sialan!
Sinyal satelit terblokir. Ini tidak mungkin. Erich memukul tabletnya dengan kesal. Ia terbiasa mengendalikan segalanya dengan data, tetapi sekarang, data itu berkhianat. Mungkin karena aktivitas magma? Sesuatu yang berhubungan dengan medan magnet, tanya Klaus, mencoba memberi penjelasan ilmiah, meskipun ia sendiri merasa aneh dengan situasi ini. Tidak. Data geologi tidak menunjukkan interferensi magnetik sekuat ini. Ini seperti ada yang sengaja mengacaukan frekuensinya, balas Erich. Nada suaranya mulai meninggi karena panik yang tersembunyi. Untuk pertama kalinya, logika Erich goyah. Sementara dua pria itu berdebat mengenai kerusakan teknis, Lena melihat hal yang lebih mengganggu. Pohon-pohon di sekitar mereka, meskipun terlihat kokoh, seolah tidak nyata. Ia berkedip, dan di tempat sebatang pohon berdiri, ia melihat siluet manusia yang menjulang tinggi, sebelum kembali menjadi pohon. Fenomena ini terjadi dalam sepersekian detik, cepat dan menakutkan, seperti glitch dalam realitas. Kita harus berbalik. Kita sudah melenceng jauh dari jalur resmi. Kalau terjadi sesuatu, tidak ada yang tahu posisi kita, desak Lena. Ia adalah yang paling intuitif, dan sekarang intuisinya menjerit bahaya. Klaus membantah keras. Mundur? Setelah sejauh ini, kita hanya perlu mencapai batas pepohonan, area tanpa vegetasi. Setelah itu, kita bisa melihat puncak dan navigasi visual akan berfungsi. Niatnya untuk membuat konten eksklusif jauh lebih kuat daripada rasa waspada. Mereka terus menanjak, mengikuti jejak samar yang terasa semakin tidak meyakinkan. Mereka memasuki area hutan blumbang yang terkenal angker, tempat macan putih gaib dipercaya berkeliaran. Di sini, kabut semakin tebal dan membuat mereka sesak napas. Tiba-tiba, Erich menginjak sesuatu yang lunak. Itu adalah sepasang sepatu boot pendakian, mahal, tetapi sudah usang dan robek, tampak ditinggalkan tergesa-gesa seolah pemiliknya lari tanpa sempat melepasnya. Di sebelahnya, tergeletak sebatang tongkat komando yang patah menjadi dua. Siapa yang meninggalkan perlengkapan mahal seperti ini? Bisik Klaus, merasa merinding. Tidak ada pendaki yang akan membuang sepatu boot mereka kecuali mereka melarikan diri dari sesuatu yang sangat buruk. Lena menatap ke dalam kabut. Dan kali ini ia yakin. Ia melihat sepasang mata merah pekat mengintip di balik semak-semak, berkedip sangat lambat, lalu menghilang. Ia tahu itu bukan satwa liar biasa. Itu adalah pandangan dari sesuatu yang sudah lama menghuni gunung ini. Kabut tebal Merapi sudah sepenuhnya menyelimuti mereka, memutus kontak mereka dengan dunia nyata dan teknologi canggih. Merapi sudah mengambil kendali atas navigasi mereka. Para pendaki Jerman itu kini berjalan buta, dipandu oleh keangkuhan dan sebuah jalur yang ternyata tidak menuntun mereka ke puncak, melainkan ke tempat di mana sains dan logika akan menjadi tidak berguna sama sekali. Perjalanan mendaki terasa semakin lama dan berat. Setiap langkah menguras tenaga, bukan hanya karena kemiringan jalur, tetapi juga karena tekanan mental akibat kegagalan alat navigasi mereka dan suasana Merapi yang mencekam. Pukul 5:30, matahari mulai condong di ufuk barat, membiaskan cahaya senja keemasan yang cepat berubah menjadi ungu gelap. Kelelahan fisik mereka mencapai puncaknya. Mereka akhirnya keluar dari batas vegetasi, meninggalkan area hutan yang diselimuti kabut. Di hadapan mereka terhampar lapangan luas yang dipenuhi bebatuan besar yang tersebar tak beraturan. Batu-batu itu memiliki berbagai ukuran, ada yang sebesar mobil, ada pula yang hanya seukuran kepala manusia. Inilah area yang mereka kenal dari peta sebagai Pasar Bubrah. Meskipun Lena terus mengingatkan tentang peringatan Pak Rijo, kelelahan telah mengalahkan akal sehat. Klaus dan Erich sama-sama memutuskan untuk mengabaikan pantangan keras yang mereka dengar di posko. Ini tempat terbaik. Datar dan terlindungi dari angin di antara batu-batu besar ini, kata Klaus, suaranya dipenuhi kelegaan karena menemukan tempat beristirahat. Ia melempar tas ranselnya ke tanah berbatu dengan bunyi gedebuk keras. Lena, hentikan. Ini hanya batu. Kami akan mendirikan tenda di antara dua batu yang paling besar. Itu akan menjadi perlindungan yang sempurna. Tambah Erich, sudah terlalu lelah untuk berdebat. Ia mengeluarkan tenda dan mulai membentangkannya, menyangkal setiap unsur mistis dengan tindakan praktisnya. Tenda pun berdiri dengan cepat di tengah formasi batu yang sunyi. Namun, keheningan itu terasa salah. Merapi menjulang gelap di atas mereka, dan keheningan di Pasar Bubrah terasa mencekam, bukan damai.
Keheningan yang terasa seperti jeda sebelum badai, seolah-olah ribuan pasang mata sedang mengamati setiap gerakan mereka. Tepat pukul 6 sore 30 menit, setelah suara azan maghrib dari desa di bawah gunung sayup-sayup terdengar dan menghilang, keanehan dimulai. Suara angin di antara batu-batu itu berubah menjadi suara desis pelan, seperti bisikan banyak orang yang sedang bergosip, namun tanpa kata-kata yang jelas. Batu-batu besar di sekitar mereka seolah bergerak dalam kegelapan yang mulai menebal. Kemudian, mereka mendengar suara pertama yang jelas. Itu adalah suara gamelan gaib. Bukan alunan musik yang merdu, melainkan tabuhan logam yang sumbang, ritmis, tetapi sangat terdistorsi. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah ada sekelompok pemusik duduk tepat di balik batu besar tempat mereka mendirikan tenda. Getarannya terasa hingga ke tanah. Itu hanya radio pendaki lain, kata Erich, tetapi suaranya terdengar sangat tidak yakin. Ia buru-buru mengeluarkan kompor dan panci untuk memasak, mencoba mengusir ketakutannya dengan kegiatan yang logis. Klaus meraih senternya dan mencoba menyisir sekeliling. Ia tidak menemukan siapapun. Ketika cahayanya menyorot sebuah batu besar, ia melihat sekilas ukiran kuno yang menyerupai wajah manusia yang sedang tertawa sinis, menatapnya. Ia berkedip, dan ukiran itu hilang, hanya menjadi batu biasa yang polos. Saat Erich menuang air ke panci, suara di sekeliling mereka semakin jelas. Kini terdengar tawa perempuan melengking yang menusuk, disusul suara-suara transaksi pasar, desahan tawar-menawar, langkah kaki tak terhitung, dan ringkikan kuda yang menyeramkan. Seluruh area itu mendadak menjadi ramai, padahal mereka yakin hanya ada mereka bertiga di sana. Sie sind hier. Sie sind alle hier. Mereka ada di sini. Mereka semua ada di sini. Bisik Lena, matanya memancari ketakutan total. Mereka bertiga menyadari kesalahan fatal mereka. Mereka bukan berkemah di tumpukan batu mati. Mereka berkemah di tengah-tengah keramaian pasar gaib bubrah, dan mereka telah melanggar titah kuno. Mereka bertiga meringkuk di dalam tenda, berusaha mati-matian untuk mengabaikan keramaian tak kasat mata di luar. Makan malam yang seharusnya menjadi sumber energi malah berubah menjadi siksaan psikologis. Mereka mematikan kompor dan senter, berharap kegelapan total akan membuat mereka luput dari perhatian entitas yang mengelilingi mereka. Namun, suara pasar gaib itu menembus kain tebal tenda mereka, membanjiri indera mereka dengan kengerian. Lena menggigil bukan hanya karena dinginnya Merapi, tetapi karena ketakutan yang mencekik. Ia mendengar percakapan dalam bahasa Jawa kuno yang ia tidak mengerti, namun nadanya terdengar mengancam dan kasar. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang ekstrim di kakinya, seolah ada tangan yang terbuat dari es menyentuhnya. Ia menjerit tertahan, suara serak dan tertahan. Ada yang menyentuhku. Erich, yang mencoba tidur dengan menyumpal telinganya, sontak terbangun karena terkejut. Itu hanya imajinasimu, Lena. Ini Merapi, udaranya dingin sekali. Teriaknya, mencoba mempertahankan logika terakhirnya. Ia tidak ingin mengakui apa yang sudah jelas. Tidak, Erich. Aku bisa mencium bau melati yang sangat kuat. Ini bukan bunga biasa. Ini seperti, dia ada di luar sana. Lena memohon, yakin bahwa makhluk yang diperingatkan Pak Rijo kini mengintai mereka. Tepat setelah Lena mengucapkan kata itu, bayangan raksasa terpantul di dinding tenda mereka. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang tergerai yang menari-nari dalam gelap. Bayangan itu bergerak pelan, mengelilingi tenda, seolah sedang melakukan inspeksi terhadap barang asing yang berani memasuki wilayahnya. Klaus, yang selama ini mengandalkan fisik dan kepalan tangan, kini hanya bisa merasakan ketidakberdayaan. Ia meraih pisau lipat yang ia bawa. Aku akan lihat siapa yang berani mengganggu tidur kami, katanya, berusaha terdengar berani meskipun suaranya bergetar. Dengan tangan gemetar, Klaus membuka resleting tenda sedikit, hanya cukup untuk mengintip. Seketika itu juga, ia melihatnya. Sosok Nyai Gadung Melati berdiri tegak di atas bongkahan batu terbesar di dekat mereka. Sosok itu menjulang tinggi. Pakaiannya hijau tua, yang anehnya terlihat seperti lumut dan menyatu dengan kegelapan Merapi. Namun, detail yang paling menghancurkan jiwa adalah wajahnya. Itu bukanlah wajah yang cantik atau menakutkan, melainkan sebuah permukaan datar, halus, tanpa ada mata, hidung, atau mulut. Hanya ada satu lubang hitam yang cekung di bagian tengah wajahnya, dari mana bau melati yang menyengat itu berasal. Nyai Gadung Melati tidak bergerak.
Ia hanya berdiri di sana, mengamati tenda mereka, seolah waktu berhenti untuknya. Kemudian, lubang hitam di wajahnya seolah mengeluarkan suara. Bukan suara teriakan, melainkan bisikan berat yang terdengar seperti gabungan suara ribuan orang yang berbisik sekaligus, kuno dan menyeramkan. Kalian berani tidur di rumahku. Kalian telah diundang ke keraton. Klaus sontak menutup tenda. Ia jatuh ke belakang, keringat dingin membanjiri wajahnya. Sie hat kein Gesicht. Dia tidak punya wajah. Rangnya tertahan. Ia melemparkan pisau lipatnya, menyadari bahwa benda tajam dari dunia nyata tidak akan berarti apa-apa melawan entitas itu. Tak lama setelah penampakan itu, suasana di luar tenda berubah total. Suara ramai pasar gaib mendadak menghilang. Gamelan mati total. Ringkikan kuda dan tawa perempuan melengking lenyap di telan keheningan. Yang tersisa adalah keheningan yang absolut dan mematikan. Keheningan itu terasa jauh lebih buruk daripada keramaian, seolah semua penghuni Merapi kini diam dan berkumpul, mengelilingi tenda mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mereka bertiga tahu. Mereka tidak lagi berada di luar. Mereka berada di dalam perangkap. Malam di Pasar Bubrah baru saja dimulai, dan mereka hanyalah tamu tak diundang yang sebentar lagi akan dituntut membayar harga mahal atas keangkuhan mereka. Keheningan yang datang setelah penampakan Nyai Gadung Melati jauh lebih menyiksa daripada suara riuh pasar gaib. Keheningan itu berlangsung sekitar 2 jam, membiarkan ketiga pendaki itu tenggelam dalam ketakutan dan imajinasi mereka sendiri. Tepat sekitar pukul 3 dini hari, Lena terbangun dengan sensasi dingin yang mendalam, bukan hanya dinginnya Merapi, tetapi dinginnya firasat buruk. Ia menyalakan center headlamp-nya. Sinar itu menyapu tenda kecil mereka, lalu menyorot ke samping, ke tempat tenda Klaus didirikan. Tenda Klaus, yang ditempati sendirian, terbuka lebar. Resletingnya robek paksa, seperti dicabik oleh sesuatu yang kuat. "Klaus!" panggil Erich. Suaranya parau dan penuh kecemasan. Mereka berdua merangkak keluar dari tenda dengan tergesa-gesa. Udara Merapi saat itu menusuk hingga ke tulang, tetapi rasa dingin itu tidak seberapa dibandingkan dengan ketakutan yang menjalar di dada mereka. Perlengkapan Klaus, tas ransel, sepatu boot, masih ada di sana, tetapi Klaus menghilang. Dia pasti pergi buang air. "Tenang," seru Erich, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. "Tidak. Jika buang air, dia akan membawa senter," balas Lena, menunjuk ke senter headlamp Klaus yang masih tergantung di tenda mereka. Senter adalah benda paling penting saat malam. Klaus tidak akan pernah meninggalkannya. Mereka mulai menyisir area bebatuan di Pasar Bubrah. Senter mereka hanya mampu menembus jarak pendek dalam kegelapan yang pekat. Kabut tipis mulai turun lagi, membuat pandangan mereka semakin terbatas. Yang mereka dengar kini adalah suara cakar yang menggesek batu, disusul erangan pelan, sangat pelan, seolah dicekik dan dipaksa diam. Suara itu datang dari arah bongkahan batu terbesar, tempat mereka melihat sosok tanpa wajah sebelumnya. Itu suaranya. Ke sana. Erich berlari kencang menuju sumber suara, meninggalkan kewaspadaannya. Mereka menemukannya. Klaus Fischer, si influencer pendakian yang arogan, tidak sedang buang air. Ia tergeletak di sela-sela batu, tubuhnya tertekuk dalam posisi aneh. Matanya terbuka lebar menatap hampa ke langit gelap Merapi. Ia sudah kaku. Erich, si skeptis yang selalu mengandalkan logika, menjatuhkan tablet geologinya. Perangkat teknologi itu pecah berantakan di atas batu, seperti benteng rasionalitas yang runtuh. "Nein, tidak," raungnya. Air matanya mulai mengalir. Ketika Lena mendekat, ia melihat detail mengerikan yang membuat jiwanya hancur. Bukan hipotermia yang membunuh Klaus. Di dada Klaus, tepat di area jantungnya, terdapat 3 garis cakaran hitam, panjang dan dalam, menembus jaket tebal dan kulit, seolah organ dalamnya dicabut paksa. Anehnya, tidak ada darah sama sekali. Lukanya kering dan gosong, seperti luka kuno yang tiba-tiba muncul. Dia diukir," bisik Lena, suaranya tercekat. Ia ingat kata-kata Pak Rijo, bahwa ada yang akan diserap menjadi prajurit. Di sebelah jasad Klaus, tergeletak sebuah batu kecil dengan kristal pirit yang berkilau, batu yang sempat Klaus ambil sebagai souvenir di jalur pendakian. Di batu itu, kini terdapat guratan halus yang menyerupai wajah manusia yang sedang tertawa sinis, menatap langsung ke arah Lena.
Klaus telah mengambil apa yang bukan miliknya, dan Merapi telah mengambil yang menjadi miliknya. Tiba-tiba, suara gamelan gaib kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras, lebih meriah, dan terdengar seperti perayaan. Seolah-olah mereka sedang merayakan sebuah ritual atau penghormatan. Lena menangis. Air matanya membeku di pipi. Ia teringat jelas kata-kata Pak Rijo. Mereka akan menuntut kalian. Akan ada yang diserap menjadi prajurit Merapi. Klaus telah menjadi tumbal pertama, diambil sebagai abdi paksa oleh Keraton Gaib Merapi, membayar mahal atas keangkuhannya di tengah pasar bubrah. Kematian Klaus yang brutal dan misterius itu menghancurkan benteng rasionalitas Erich. Pria yang selama ini hanya percaya pada data, statistik, dan ilmu pengetahuan itu kini berdiri di atas tumpukan batu, memandang jasa temannya dengan mata liar. Erich yang skeptis akhirnya berhadapan dengan kenyataan yang tidak dapat dicatat dalam buku geologi manapun. Rasa panik yang murni dan total menggantikan keangkuhannya. Ia menjerit histeris. Kita harus pergi. Kita harus lari. Ini bukan alam. Ini, Der Teufel, iblis, raungnya. Ia menendang tablet canggihnya, menghancurkan sisa-sisa teknologi yang ia yakini dapat melindungi mereka. Perangkat itu hancur berkeping-keping di bebatuan pasar bubrah. Kita harus membawa tubuh Klaus. Erich. Lena mencoba menarik tangannya. Suaranya tercekat oleh tangisan. Tidak bisa. Mereka akan mengejar kita jika kita membawa apa yang sudah menjadi milik mereka. Erich menarik tangannya kuat-kuat. Kekuatannya bertambah karena ketakutan. Kita berpisah. Aku akan turun ke jalur resmi, mencari pertolongan. Kau lari ke arah sana. Keputusan itu adalah tindakan paling gegabah dan panik yang bisa mereka ambil. Mereka terpisah, masing-masing hanya membawa senter dan ransel yang minim, bergerak ke arah yang berbeda dalam kegelapan subuh Merapi. Mereka tidak tahu bahwa perpecahan mereka membuat mereka menjadi mangsa yang lebih mudah. Erich berlari ke arah yang ia yakini adalah jalur turun. Namun, Merapi sudah sepenuhnya menguasai pandangan dan pikirannya. Di tengah pelariannya, ia mulai berhalusinasi. Jalanan batu yang licin itu seolah berubah menjadi tangga batu kuno menuju istana megah. Ia mendengar bisikan yang memanggil namanya, berjanji memberinya kekuasaan, pengetahuan geologi tak terbatas, dan rahasia gunung yang ia impikan, asalkan ia mau berlutut dan menerima pengabdian. Erich, yang jiwanya sudah rapuh, mulai mengikuti bisikan itu. Ia berjalan menuju ke arah jurang curam, yang diselimuti kabut tebal yang anehnya berbau manis dan membuat pusing, aroma yang sama seperti yang dirasakan Lena. Kabut itu bukan lagi kabut alam, melainkan sebuah tirai yang menyembunyikan realitas lain. Sementara itu, Lena berlari ke arah berlawanan, bersembunyi di balik ceruk batu. Ia melihat dengan ketakutan saat bayangan-bayangan kerdil, para prajurit gaib yang sebelumnya ia dengar dalam mimpi, mulai bergerak, menggeruduk area pasar bubrah. Mereka bergerak cepat di antara bebatuan, seolah-olah sedang berburu mangsa kedua. Tiba-tiba, Lena mendengar suara Erich lagi. Suaranya terdengar bahagia, menyerah, dan penuh pemujaan, sangat kontras dengan jeritan paniknya beberapa saat lalu. Aku tahu kau ada di sana. Ya, aku akan mengabdi. Aku akan menjadi abdimu. Tunjukkanlah aku rahasia gunung ini, teriak Erich dari kejauhan. Suaranya bergema aneh, seolah disalurkan oleh Merapi itu sendiri. Rasa takut Lena terdesak oleh kebutuhan untuk tahu. Ia merangkak keluar dari persembunyiannya, mengikuti suara itu. Ia tiba di tepi sebuah jurang curam yang diselimuti kabut tebal dan berputar-putar. Di sana, ia melihat Erich berdiri, mematung, tangannya terentang ke depan, menghadap ke dalam jurang. Dan di hadapan Erich, tidak ada manusia, tidak ada batu, melainkan seekor macan putih raksasa dengan sorot mata merah menyala, berdiri tegak di atas dua kaki belakangnya. Macan itu menjulang tinggi, tingginya melebihi manusia dewasa, dan kehadirannya memancarkan aura kuno yang mencekik. Lena tahu, ini adalah jelmaan abdi Merapi yang diperingatkan oleh Pak Rijo, kini datang untuk mengklaim mangsa yang tersesat. Erich, si skeptis, kini berhadapan langsung dengan kekuatan yang ia tolak keberadaannya. Macan putih itu, dengan sorot mata merah menyala, menatap Erich yang berlutut dengan pandangan yang penuh penghinaan. Ekornya yang tebal mengayun perlahan, menciptakan hembusan angin yang dingin luar biasa di sekitar jurang. Kehadirannya tidak hanya mengintimidasi secara fisik,
tetapi juga secara spiritual, memancarkan aura kuno yang mencekik. Kau meremehkan rumah kami dengan papier dan kristal, kertas dan kristal, bodohmu. Suara macan putih itu terdengar aneh, bukan auman, melainkan tawa dingin seorang kakek tua yang bijaksana. Kau mencari data. Merapi hanya memberikan iman dan pengabdian. Erich, yang jiwanya sudah sepenuhnya tenggelam dalam halusinasi, berlutut semakin dalam. Pria yang tadinya paling keras kepala dan logis itu kini menjadi pemuja yang putus asa. Aku bersujud. Tuan, terimalah aku sebagai prajuritmu. Beri aku tahu rahasia alam ini. Teriaknya, suaranya pecah, menggema di tebing batu. Lena hanya bisa menyaksikan adegan mengerikan itu dari balik bebatuan. Ia tidak berani bergerak, takut kehadirannya diketahui oleh entitas yang begitu kuat. Ia menyaksikan Erich yang mereka kenal telah menghilang, digantikan oleh cangkang kosong yang dikendalikan oleh kekuatan Merapi. Macan putih itu maju selangkah. Kemudian, dengan gerakan yang terlalu cepat untuk mata Lena ikuti, macan itu melompat. Bukan menerkam Erich, melainkan hanya menyentuh bahu Erich dengan cakar depannya yang besar. Sentuhan itu tidak melukai, tetapi seperti dorongan lembut. Namun, dorongan lembut itu sudah cukup untuk nasib Erich. Ia berdiri di tepi jurang yang curam, dan sentuhan itu membuatnya terhuyung. Erich sempat menjerit singkat, jeritan yang segera dipadamkan oleh kabut jurang yang dalam. Suara jatuhnya Erich ditelan keheningan total. Erich Neumann, sang ahli geologi yang skeptis, telah diambil. Lena terengah-engah. Ia menunggu, berharap mendengar suara benturan tubuh atau setidaknya teriakan lagi, tetapi tidak ada. Erich lenyap. Ia tidak hanya jatuh, ia diserap. Ketika Lena memberanikan diri mendekati tepi jurang, jurang itu hening. Hanya ada kabut tebal yang berputar-putar. Bau belerang dan melati kini terasa sangat kuat, menusuk hingga ke ubun-ubun Lena. Di tempat Erich berdiri sebelumnya, kini hanya tersisa sepasang kacamata tebalnya yang pecah, tergeletak di samping sebuah bongkahan batu yang baru. Di batu itu, terlihat ukiran baru yang halus dan detail, berbentuk wajah Erich yang sedang tersenyum damai dan tenang. Ukiran itu adalah penanda bahwa Erich telah menjadi bagian dari gunung. Lena jatuh terduduk. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ia kehilangan kedua sahabatnya. Klaus tewas kaku dengan luka pengabdian, dan Erich hilang, diserap, menjadi bagian dari Keraton Merapi, seperti yang diperingatkan oleh Pak Rijo. Teknologi dan keangkuhan mereka telah dilenyapkan oleh kekuatan gunung yang mereka remehkan. Pikiran Lena mulai runtuh. Ia menyadari bahwa ia kini menjadi satu-satunya yang tersisa, mangsa terakhir yang harus berjuang untuk keluar dari wilayah kekuasaan Nyai Gadung Melati dan Macan Putih. Ia melihat kembali ke arah Pasar Bubrah, dan dalam samar-samar cahaya fajar yang akan datang, ia melihat bayangan kerdil yang mulai bergerak dari kejauhan, datang ke arahnya. Mereka sudah tahu ia ada di sana. Lena memutuskan lari, tidak lagi memikirkan jasad atau barang, fokusnya hanya satu, keluar hidup-hidup dari neraka batu ini. Kekuatan Merapi telah menuntut 2 tumbal atas pelanggaran mereka. Lena berlari seperti kesetanan, menuruni jalur berbatu dengan putus asa. Ia tidak lagi memedulikan arah, fokusnya hanya satu, menjauhi jurang tempat Erich diserap dan bebatuan di Pasar Bubrah tempat Klaus diklaim. Ia mematikan center headlampnya. Cahaya hanya akan menarik perhatian, dan ia tahu Merapi kini sedang memburunya. Ia mengandalkan kegelapan yang pekat, berharap fajar segera tiba. Setiap langkahnya adalah siksaan. Kelelahan fisik dan trauma mental bergabung menjadi satu penderitaan akut. Ia mendengar langkah kaki lain di belakangnya, langkah kaki yang berat dan tidak ritmis, seolah sekelompok orang berjalan pincang dan sangat dekat. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa, hanya bebatuan dan kegelapan total. Ilusi auditori itu terasa begitu nyata sehingga ia harus menggigit lidahnya untuk meyakinkan diri bahwa ia tidak sendirian. Bisikan mengikuti telinganya, bukan lagi dalam bahasa Jawa kuno, melainkan bahasa Jerman yang diucapkan dengan logat kuno, menirukan suara Klaus dan Erich, memanggilnya untuk kembali. Lena, jangan takut. Merapi itu indah. Mari kita abadi bersama raja kami. Suara-suara itu seperti ribuan jarum yang menusuk gendang telinganya, merayunya untuk menyerah. Ia tahu, jika ia berhenti, ia akan bernasib sama dengan 2 temannya. Ia tersandung dan jatuh berkali-kali. Saat ia bangkit, ia melihat sepasang mata merah menyala di kejauhan.
Itu bukan macan putih, melainkan bayangan siluet kerdil yang bergerak cepat di bebatuan, menggerombol, seolah ingin mengepungnya dari berbagai sisi. Mereka adalah prajurit Keraton Merapi, para abdi gaib yang sedang menjalankan tugas. Air mata Lena sudah kering, digantikan oleh rasa takut yang akut dan mematikan. Ia mulai kehilangan kemampuan berpikir logis. Fokusnya bergeser menjadi insting murni untuk bertahan hidup. Ia hanya berlari, mencari garis demarkasi, mencari batas vegetasi, di mana ia berharap hukum alam kembali berlaku. Saat ia memasuki kembali area hutan yang lebih lebat, ia merasa lega sesaat. Pohon-pohon itu memberinya tempat bersembunyi. Namun, Merapi belum selesai dengannya. Hutan ini adalah bagian dari kekuasaan Nyai Gadung Melati. Ia tiba-tiba melihat sekumpulan kuda hutan berlarian panik di depannya. Kuda-kuda itu sangat putih, dengan surai seputih salju, dan bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Mereka adalah ternak Keraton Merapi yang seharusnya tidak boleh diganggu. Kuda-kuda itu lari menjauhi sesuatu di belakangnya. Lena menoleh ke belakang, dan ia melihat Nyai Gadung Melati berdiri di antara pohon. Sosok tanpa wajah itu kini tidak lagi berdiri di bebatuan pasar bubrah, tetapi mengambang beberapa inci dari tanah, bergerak perlahan, tangannya terentang ke depan, seolah sedang menghipnotisnya. Bau melati yang memabukkan kini membuat kepala Lena pusing, mual, dan hampir pingsan. Lena menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pita suaranya seolah membeku karena teror. Ia berlari keluar dari jalur pendakian, menabrak pohon, jatuh ke semak-semak yang tajam, hanya ingin menjauh dari bau melati dan sosok tanpa wajah itu. Ia rela terluka, asalkan bisa menjauh. Pukul 5 pagi. Cahaya samar-samar mulai menyentuh puncak. Lena roboh karena kelelahan di tepi sebuah sungai kecil. Pikirannya kosong, jiwanya telah diambil oleh teror Merapi, tetapi secara fisik, ia berhasil mencapai batas bawah hutan. Ia meringkuk di antara akar pohon besar, gemetar, menunggu takdir menjemput. Ia telah lolos dari pasar bubrah, tetapi ia membawa Merapi di dalam dirinya. Fajar akhirnya memecah kegelapan, membawa cahaya yang dingin dan abu-abu ke lereng Merapi. Lena ditemukan oleh sekelompok kecil pencari rumput lokal. Ia ditemukan meringkuk di antara akar pohon besar. Pakaiannya robek, kulitnya tergores-gores. Matanya terbelalak dan kosong, menatap lurus ke depan, dan ia tidak mengeluarkan satu kata pun. Ketika para pencari rumput itu mencoba berkomunikasi dengannya, Lena hanya bisa menunjuk ke atas, ke arah Merapi yang kini diselimuti awan tebal, seolah-olah seluruh kengerian itu ada di puncaknya. Penduduk desa segera membawa Lena turun ke posko terdekat dan melaporkan kejadian itu. Berita tentang 3 pendaki Jerman yang hilang dengan cepat menyebar dan memicu kepanikan. Tim SAR gabungan segera dibentuk, melibatkan polisi, aparat militer, dan beberapa relawan pendaki lokal yang mengenal medan Merapi. Dipandu oleh peta samar yang ditemukan di ransel Lena, tim SAR naik keesokan harinya. Mereka mencapai batas vegetasi dan akhirnya menemukan tenda yang ditinggalkan dan robek di pasar bubrah. Suasana di sana sunyi, tetapi udara terasa berat dan dingin. Mereka menemukan jasad Klaus Fischer, kaku dan dingin, tergeletak di sela-sela bebatuan. Para petugas medis yang ikut tidak bisa menjelaskan penyebab pasti kematiannya. Ada 3 garis cakaran misterius di dadanya, tetapi tidak ada pendarahan atau tanda-tanda perlawanan yang jelas. Mereka mencatatnya sebagai hipotermia ekstrim dan cedera yang tidak teridentifikasi, meskipun para pendaki lokal yang melihatnya tahu itu adalah tanda pengabdian. Pencarian Erich difokuskan di area jurang curam tempat Lena terakhir melihatnya. Tim SAR menyusuri jurang itu sepanjang hari, mengerahkan segala daya dan upaya, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada jasad, tidak ada jejak longsoran tanah yang signifikan, dan tidak ada sisa-sisa perlengkapan. Seolah-olah Erich lenyap di telan batu dan kabut. Beberapa pencari lokal hanya menemukan pecahan kacamata Erich di tepi jurang, tepat di samping bongkahan batu baru yang tampak diukir. Para pemimpin tim SAR akhirnya menyimpulkan bahwa Klaus meninggal karena hipotermia dan cedera yang tidak dapat dijelaskan. Sementara Erich Neumann dinyatakan hilang, kemungkinan terkubur longsoran kecil yang terjadi saat ia jatuh ke jurang. Pihak kedutaan Jerman segera diberitahu, dan jasad Klaus segera diproses untuk dipulangkan. Ketika Pak Rijo, si penjaga pos tua, dimintai keterangan, ia hanya menatap ke puncak Merapi. Rasa sedih bercampur kekecewaan tampak jelas di matanya. Saya sudah peringatkan. Mereka mengambil apa yang bukan milik mereka.
Gunung itu sudah menuntut tumbal atas keangkuhan mereka, katanya lirih, kata-katanya tidak dimasukkan ke dalam laporan resmi. Sementara itu, Lena dibawa ke rumah sakit di kota. Secara fisik ia baik-baik saja, namun ia mengalami afasia traumatis akut. Ia tidak bisa lagi berbicara. Ia hanya menatap langit-langit kamar, dan ketika ia dipaksa untuk berkomunikasi, ia hanya bisa menulis di kertas. Tulisan yang ia buat adalah serangkaian kata dalam bahasa Jerman yang kacau, diselingi kata-kata Jawa yang ia tidak tahu dari mana asalnya. Pasar bubrah, nyai, macan putih, oh negesich, tanpa wajah. Kisahnya dianggap oleh dokter sebagai hasil halusinasi parah yang disebabkan oleh trauma, kelelahan, dan hipotermia. Mereka tidak percaya pada kekuatan tak kasat mata Merapi. Mereka sudah menyelamatkan Lena, tetapi mereka tidak bisa menemukan jejak keberadaan Erich. Merapi telah menutup rapat rahasianya, menyimpan Erich sebagai prajuritnya, dan meninggalkan Lena sebagai saksi bisu, membawa beban kengerian yang tak terucapkan. Kasus hilangnya 2 pendaki Jerman di Merapi segera menjadi berita heboh yang menarik perhatian media internasional. Namun, tanpa bukti yang jelas mengenai keterlibatan pihak lain, dan dengan banyaknya kejanggalan yang tidak dapat dijelaskan secara logis, pihak berwenang menutup kasus tersebut sebagai kecelakaan pendakian. Jasad Klaus diterbangkan kembali ke Jerman, dan Erich Neumann secara resmi dinyatakan hilang dan kemungkinan tewas. Gunung Merapi menutup rapat rahasianya. Lena Becker kembali ke tanah airnya, tetapi ia bukanlah Lena yang sama. Trauma di Merapi telah mengubahnya menjadi pribadi yang hampa. Ia masih bisu. Trauma yang ia derita adalah trauma yang melampaui batas psikologis biasa. Ia membawa beban kengerian yang tidak dapat diucapkan. Setiap malam, ia masih terbayang-bayangan Nyai Gadung Melati tanpa wajah dan tawa dingin macan putih yang mengambil Erich. Dokter dan psikolog di Jerman menyimpulkan bahwa ia menderita post-traumatic stress disorder, PTSD, parah dan afasia traumatis. Mereka menawarkan berbagai terapi, tetapi semua sia-sia. Lena tahu, yang ia alami bukanlah penyakit mental yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan, melainkan hukuman dan cap dari kekuatan kuno. Merapi telah merasuk ke dalam jiwanya. Setiap malam, ia mendengar suara samar gamelan yang sumbang dan melengking di lorong-lorong rumahnya di Berlin. Bau melati yang menusuk hidung muncul tanpa alasan di kamarnya yang steril, mengingatkannya pada bau kematian dan penyerapan di pasar bubrah. Ia tahu, Merapi masih mengikutinya. Satu-satunya cara Lena berkomunikasi adalah melalui gambar dan tulisan. Suatu malam, saat ia sedang menggambar di buku catatannya, tangannya bergerak sendiri. Ia menggambar 3 sosok manusia yang terikat rantai, berjalan menuju sebuah gerbang api di bawah bayangan kerucut gunung. Itu adalah gambaran dirinya, Klaus, dan Erich, yang selamanya menjadi tawanan Merapi. Di bawah gambar itu, ia menulis dengan tergesa-gesa sebuah kalimat dalam bahasa Jawa kuno yang ia tidak pernah pelajari. Kalimat itu muncul secara otomatis dari alam bawah sadarnya, sebuah pesan yang tidak ia mengerti, namun terasa sangat nyata. Kulo sampun dados abdi. Kulo nyuwun pangapura. Saya sudah menjadi abdi. Saya mohon ampunan. Orang tuanya terkejut melihat putrinya, yang tidak pernah belajar bahasa Jawa, menulis kalimat itu. Mereka yakin itu adalah pesan terakhir dari entitas yang telah mengambil 2 temannya. Mereka mulai percaya bahwa ada kekuatan jahat yang bekerja di balik insiden pendakian itu. Kisah Klaus dan Erich menjadi legenda baru di lereng Merapi. Kisah tentang 3 bule sombong yang menantang keraton gaib dan membayar dengan nyawa serta kewarasan mereka. Di pos pendakian, Pak Rijo tua masih duduk, mengawasi setiap pendaki. Ia tidak pernah menceritakan detail penuh insiden itu kepada media. Ketika ia melihat seorang pendaki yang terlalu percaya diri, terutama dari kalangan orang asing, ia hanya menunjuk ke puncak yang diselimuti kabut dan berbisik pelan, seolah-olah ditujukan kepada gunung itu sendiri. Merapi tidak butuh sains. Merapi hanya butuh hormat. Dan di tengah pasar bubrah, di bawah bayangan puncak, setiap malam, di antara riuh rendah pasar gaib, sesekali terdengar bisikan dalam logat Jerman, bergema di antara bebatuan. Itu adalah bisikan penyesalan dan ratapan, meratapi keangkuhan yang membawa mereka ke keabadian yang tragis di bawah kekuasaan Sang Hyang Merapi. Lena adalah satu-satunya yang selamat untuk menceritakan kisah yang tidak bisa ia ucapkan, menjadi saksi abadi dari murka gunung yang suci.